Aku buat lumpuh suamiku yang tega menikah lagi di belakangku. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Iza, buka pintunya. Suara yang begitu familiar menggema di tengah sunyinya malam. Sudah 3 hari Mas Nando menghilang tanpa kabar, dan kini ia kembali. Ada perasaan lega yang menyeruak di dalam dadaku. Namun, saat aku membuka pintu, mataku membelalak tidak percaya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang tengah ia rangkul dengan penuh kemesraan. "Mas, siapa perempuan ini?" tanyaku dengan suara bergetar, menahan keterkejutan yang menghantam dadaku. "Oh, kenalkan, ini Adele, istriku yang baru," jawabnya enteng, seolah kata-katanya tidak akan menghancurkanku. "Istri?" Aku mengulanginya pelan, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. "Iya, dia istriku. Mulai malam ini, dia akan tinggal di sini bersamamu," lanjutnya, masih dengan raut wajah bahagia, seolah yang dia katakan adalah hal biasa. Aku terhenyak, dadaku terasa sesak. "Astagfirullah, Mas. Bagaimana bisa kamu setega ini?" "Sudahlah Iza, jangan lebay. Aku tidak butuh drama," balasnya dengan nada ketus. Aku menelan ludah, berusaha memahami kenyataan pahit ini. "Kapan kamu menikah dengannya, Mas?" tanyaku, masih berusaha mencari secercah logika dalam ketidakjelasan ini. "Seminggu yang lalu," jawabnya tanpa ragu. "Kami menikah siri, dan aku harap kalian bisa hidup rukun di rumah ini." Tubuhku terasa lemas, seakan dunia di sekitarku runtuh dalam sekejap. Rahangku mengatup rapat saat menatap wanita dengan dres ungu selutut itu. Wajahnya tidak asing. Aku mengenalnya sebagai penyanyi dangdut dari kampung sebelah. Dia tersenyum, tetapi aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ingin rasanya aku menarik rambutnya, lalu menyeretnya ke jalanan karena sudah berani menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. "Kenapa harus di rumah ini, Mas? Kamu bisa saja kan membawa dia ke tempat yang lain, menyewa rumah atau membeli yang baru?" Aku menatap Mas Nando dengan tajam, penuh amarah. Aku mungkin tahu alasan laki-laki yang sudah menjadi suamiku selama 10 tahun itu sangat menginginkan anak laki-laki. Sayangnya, 3 anak kami semuanya perempuan. Dan lebih menyakitkan, aku sudah tidak bisa mengandung lagi. Sekarang mungkin dia berharap perempuan ini bisa memberikan anak laki-laki. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. "Ngapain buang-buang uang? Rumah ini kan besar. Ada 6 kamar. Daripada sewa atau beli rumah yang baru, lebih baik kan tinggal di sini. Kamu kan juga enak, ada yang bantuin kerjaan rumah, dan kalau siang ada teman untuk ngobrol." Mas Nando berkata santai sambil melepas sepatunya. Dasar laki-laki tidak peka. Apa dia pikir aku ini robot yang tidak punya hati dan rasa cemburu? "Silahkan saja, Mas. Tinggallah di sini sesuka hati, dan bila perlu, bawa 100 perempuan lagi kalau dia masih belum bisa melahirkan anak laki-laki." Ingin rasanya aku pergi dari rumah ini, menceraikan laki-laki yang tidak punya perasaan itu. Namun aku tidak berdaya. "Nah, gitu dong. Oh iya, kamu pindah ke kamar depan ya, karena kamar ini akan dipakai sama Adele." Mataku melebar. Bukan hanya posisiku yang digeser, tetapi perempuan ini juga merebut tempat tidurku. "Nggak apa-apa kok, Mas. Aku bisa tidur di mana saja. Yang penting nyaman," sahut Adele dengan suara dibuat-buat manis. Cuih, ingin rasanya aku meludah ke wajahnya. "Tapi kamar itu yang paling luas di rumah ini, sayang. Turuti aku ya.
Biar Iza saja yang pindah ke kamar depan, ucap Mas Nando lembut. Ya Allah, di depanku, dia berani memanggil perempuan itu dengan sebutan sayang. Sementara aku, yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun dipanggil seperti itu. Ya sudah, kalau Mas maksa, ujar perempuan itu sambil mengulum senyum, sok manis dan sok centil. Awas kamu, selama aku masih bisa bernafas, aku tidak akan membiarkanmu menikmati kebahagiaan walau sedikit pun. Bagus, Iza, kamu beresin kamarmu ya. Kasihan Adele, pasti capek. Aku mendecak kesal, lalu masuk ke dalam kamar belakang, kamar terluas di rumah ini. Kemarin, hatiku hanya berdarah saat Mas Nando mengatakan ingin punya anak laki-laki dari wanita lain. Tapi sekarang, setelah dia benar-benar membawa perempuan itu ke rumah ini dan membiarkan kami hidup satu atap, rasanya hatiku hancur menjadi serpihan debu. Setelah selesai merapikan kamar untuk istri kedua suamiku, aku mengajak mereka untuk makan malam bersama. Mas, ayo makan dulu. Sekalian ajak istri barumu itu, aku sudah masak banyak makanan. Senyumku mengembang, penuh arti. Wow, banyak sekali. Tapi ini daging sapi kan? Bukan daging kambing, kata Mas Nando dengan wajah penuh selidik. Di atas meja, tersaji berbagai hidangan sop, sate, semur, dan tumisan sayur yang menggugah selera. Iya mas, ini itu daging sapi. Ayo kita makan. Jawabku tetap tersenyum. Tentu saja, kenyataannya yang mereka santap adalah daging kambing. Dan bersiaplah, Mas Nando, karena sebentar lagi darah tinggi dan kolesterolmu akan kambuh. Aku menahan tawa dalam hati saat melihat Mas Nando begitu lahap mengunyah daging kambing yang selama ini dia hindari. Sejak dulu, memasak daging kambing tanpa menyisakan bau perengusnya adalah keahlianku. Tidak hanya Mas Nando, wanita yang sekarang menjadi maduku itu juga ikut makan dengan lahap. Dari caranya menyantap makanan, ia terlihat seperti orang yang sudah lama kelaparan. Iza, kamar buat Adele sudah siap kan? Tanya Mas Nando sambil mengunyah. Tentu saja mas, jawabku santai. Tetap menyembunyikan niatku yang sebenarnya. Aku mungkin jahat, tetapi Mas Nando jauh lebih jahat. Aku hanya ingin dia sadar, hanya akulah istri yang selalu ada di sisinya dalam suka maupun duka. Bagus, malam ini tidurkan Dara lebih awal ya. Aku tidak mau dia mengganggu kami, ucapnya tanpa perasaan. Lihat saja mas, entah malam ini atau nanti, kamu akan tahu akibat dari semua ini. Tenang saja mas, anak-anak aku yang urus dan aku tidak akan mengganggu kalian, meski hanya sedetik. Jemariku menggenggam sendok begitu erat hingga nyaris patah. Terima kasih ya mbak, sudah mau menerima aku di sini, ucap Adele dengan nada manis yang dibuat-buat. Aku hanya mengangguk, menahan gejolak di dalam dadaku. Nah, sudah ku bilang kan, Iza itu pasti bisa menerima kamu, kata Mas Nando, menatap istrinya dengan senyum puas. Aku mengalihkan pandangan, mencoba mengendalikan nafasku yang mulai tidak karuan. Rasa cemburu menggerogoti hatiku tanpa ampun. Makan malam pun usai. Akhirnya, dengan suara sendawa Mas Nando yang terdengar jelas, ia tersenyum penuh arti sebelum melirik Adele, dan aku sangat paham apa maksud tatapan itu. Namun aku juga tersenyum dalam hati, karena semangkuk besar sop kambing dan puluhan tusuk sate kini telah masuk ke dalam perutnya. Aku tidur dulu Iza, ujar Mas Nando sebelum merangkul pinggang Adele di depan mataku. Aku mengangguk, menahan nafas agar tidak meledak di tempat. Malam ini, aku memilih tidur bersama Dara di kamar Salsa, anak keduaku. Aku tidak sanggup tidur sendirian.
membayangkan suamiku tengah bercinta dengan wanita lain di kamar yang dulu menjadi tempatku berbagi kenangan bersamanya. Kupeluk erat tubuh Dara, berusaha menenangkan diriku sendiri. Namun saat suara-suara samar dari kamar sebelah mulai terdengar, air mataku pun jatuh tanpa bisa kubendung, membasahi pipi dan bantalku. Malam ini terasa begitu panjang dan menyakitkan. Malam ini untuk kesekian kalinya, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa memejamkan mataku. Hati ini gelisah, terasa sesak oleh beban yang terus menghimpit. Semakin aku berusaha tidur, semakin pikiran ini terus berputar, mengikat semua luka yang aku alami. Akhirnya, aku bangkit dari tempat tidurku, melangkah perlahan menuju kamar mandi. Ku basuh wajahku dengan air wudhu yang dingin, membiarkan setiap tetesnya meresap ke dalam hati yang panas oleh rasa sakit. Aku menarik nafas dalam-dalam, berharap ketenangan menyelinap ke dalam dadaku. Ku hamparkan sajadah di sudut kamar, lalu kutegakkan sholat malam di hadapannya. Dalam sujud yang panjang, aku menangis, meluapkan segala yang mengganjal di hati ini. Setelah salam, aku mengangkat kedua tanganku, berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, malam ini hamba datang kepadamu dengan hati yang berat, dengan luka yang hanya Engkau yang tahu. Hamba merasa lemah ya Allah, namun hamba yakin Engkau selalu kuat untuk menopang hamba. Ya Rob, kuatkanlah hati hamba dalam menghadapi ujian ini. Jangan biarkan kesedihan dan keputusasaan menguasai jiwa hamba. Jika ini adalah takdir yang harus hamba jalani, maka lapangkanlah dada hamba untuk menerimanya dengan ikhlas. Lindungilah hamba ya Allah dari keburukan yang tersembunyi maupun yang nyata. Jauhkanlah hamba dari rasa sakit yang tidak mampu hamba tanggung. Bimbinglah hamba agar tetap berada dalam jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala sesuatu. Jika ada jalan keluar dari kesulitan ini, maka tunjukkanlah ya Allah. Bukakanlah pintu yang terbaik untuk hamba. Dan jika memang ini adalah bagian dari rencanamu, berikanlah hamba kesabaran hingga saat yang Engkau tentukan. Hamba pasrahkan segala urusan ini kepadamu, karena hanya kepadamulah hamba berserah diri. Amin ya Rabbal Alamin. Air mataku jatuh membasahi sajadah, namun hati ini terasa sedikit lebih ringan. Aku tahu, hanya kepadanya lah aku bisa bersandar. Hanya dengan mengingatnya, aku bisa menemukan ketenangan. Keesokan paginya, teriakan dari kamar istri kedua suamiku memecah keheningan. Mbak Iza! Mbak Iza! Suaranya terdengar panik dari dalam kamar Adel. Mbak, tolong! Mas Nando, Mbak! Aku menatap pintu kamar mereka yang masih tertutup, lalu menghela nafas dan menutup pintu depan. Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa yang telah terjadi di sana. Hari ini, aku memilih untuk mengantar anak-anakku ke sekolah daripada memusingkan urusan mereka. Aku melajukan motor dengan kecepatan sedang. Tidak ingin membahayakan anak-anakku. Jika aku ngebut dan terjadi sesuatu, lalu kami mati sia-sia, mungkin Mas Nando dan Adel akan hidup bahagia tanpa kami. Oh, tentu saja, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Meskipun aku berusaha sekuat tenaga menahan perasaan ini, air mata tetap jatuh tanpa bisa kucegah. Isak yang kutahan membuat konsentrasiku sedikit goyah. Bunda sedih ya, karena ayah menikah lagi. Suara Syifa, anak sulungku yang baru berusia 9 tahun, terdengar begitu lirih. Saat ia turun dari motor, ia menatapku lekat-lekat. Matanya penuh rasa iba, seolah memahami betapa beratnya yang aku rasakan. Anak sulungku sudah cukup besar untuk mengerti isi hati ibunya. Aku tersenyum, berusaha menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Meskipun dalam hatiku,
Aku tahu senyuman ini tidak cukup untuk menyembunyikan kepedihan. Bunda nggak apa-apa kok, Kak. Sudah ya, masuk sana. Jangan jajan sembarangan. Siva menundukkan kepalanya, nampak berpikir sejenak, lalu menatapku lagi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ayah jahat ya, Bun. Ke Bunda, ke kita semua. Dalam sekejap, setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. Aku tidak sanggup menatap kesedihannya lebih lama. Jadi aku mengalihkan pandanganku ke arah para pedagang di pinggir jalan. Yang penting kakak masih bisa sekolah, masih bisa jajan, masih bisa beli yang kakak mau. Sudah ya, masuk sana. Bunda mau antar salsa dulu. Takutnya nanti telat. Siva mengecup punggung tanganku sebelum melangkah masuk ke gerbang sekolah. Tidak seperti biasanya, ia berjalan dengan pelan, tidak berlari seperti anak-anak yang lain. Aku menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan berat. Aku harus kuat demi ketiga anakku. Bercerai dari Mas Nando mungkin saja bisa aku lakukan. Tetapi bagaimana nasib anak-anakku? Bagaimana dengan ibuku dan adikku yang juga bergantung pada nafkah dari Mas Nando? Rumah ibuku hanya memiliki 2 kamar, dan aku tidak mungkin pulang ke sana dengan membawa ketiga anakku. Sementara Mas Nando menikmati hidupnya bersama wanita itu. Lagi pula, aku belum siap untuk mandiri. Membesarkan ketiga anak di zaman sekarang bukanlah perkara yang mudah. Apalagi kondisi ekonomiku yang belum stabil. Terlebih, restoran yang kini berkembang pesat itu dulu hanyalah warteg kecil yang kurintis bersama Mas Nando. Aku yang memasak, aku yang mengelola, dan kini restoran itu telah sukses. Rasanya tidak adil jika aku pergi begitu saja dan menyerahkan segalanya kepada mereka. Seperti biasa, setelah mengantarkan Salsa ke sekolah TK-nya, aku duduk di bangku khusus penunggu murid, berkumpul bersama ibu-ibu yang lain sambil berbincang. Tiba-tiba, Mbak Laras, salah satu orang tua murid, menghampiriku. "Mbak Iza, aku mau tanya sesuatu." Dari sorot matanya, aku bisa menebak bahwa ia ingin membahas sesuatu yang serius. Tadi sebelum berangkat, aku lihat ada perempuan muda mondar-mandir di rumahnya Mbak Iza. Kelihatannya panik banget. Siapa wanita itu, Mbak? Jantungku berdebar. Aku harus menjawab apa? Aku bisa saja berbohong, tetapi cepat atau lambat, kebenaran pasti akan terungkap. "Memangnya setelah itu terjadi apa, Mbak?" tanyaku, berusaha mengulur waktu. Dalam benakku, aku mulai berpikir, bagaimana jika Mas Nando benar-benar mati? Aku dan Adel pasti akan berebut warisan. Secara hukum, aku yang lebih berhak sebagai istri sahnya. Tetapi aku yakin perempuan itu tidak akan menyerah begitu saja. Setelah itu, tetangga-tetangga berdatangan. Terus Mas Nando dibawa pakai mobil. Perempuan itu juga ikut, Mbak. Siapa dia sih, Mbak? Saudaranya Mas Nando ya? Ah, ibu-ibu memang selalu ingin tahu urusan orang lain. Dia itu istri keduanya Mas Nando. Jawabku datar. Biar dia saja yang mengurusnya. Mbak Laras terperanjat. Matanya membulat, mulutnya sedikit terbuka. "Hah? Istri keduanya? Mbak Iza serius? Kapan mereka menikah?" Aku mengangguk santai. Setelah ini, aku yakin kabar pernikahan kedua Mas Nando akan tersebar dengan luas. Katanya sih seminggu yang lalu. Ya ampun, kok Mbak Iza bisa sih setenang ini? Kalau aku sih... Mbak Laras mengepalkan tangannya, seolah ingin menonjok sesuatu. Aku hanya tersenyum masam. Ia mungkin melihatku sebagai perempuan yang kuat. Padahal kenyataannya, hatiku sangat rapuh,
seperti ranting kering yang siap patah kapan saja. Gimana lagi, Mbak? Mas Nando sangat ingin punya anak laki-laki. Sementara suaraku melemah. Mbak kan tahu, aku gak bisa mengandung lagi, Mbak. Aku menunduk, menahan air mataku yang hampir jatuh. Tapi tiba-tiba, aku merasakan genggaman hangat dari tangan Mbak Laras. Yang sabar ya, Mbak. Tuhan tidak akan memuji hambanya di luar batas kemampuannya. Mbak Iza pasti bisa melewati ini semua. Aku mengangguk pelan, meskipun aku tahu seindah apapun kata-kata penyemangat, mereka tidak akan bisa menghapus luka di hatiku. Setelah Mbak Laras pergi, aku merogoh ponselku dari dalam tas. Ternyata sejak tadi, banyak panggilan yang tidak terjawab dan pesan masuk. Semuanya dari nomor Mas Nando, atau lebih tepatnya dari Adel. Mbak, Mas Nando dibawa ke rumah sakit. Dia nggak punya BPJS, Mbak. Administrasi harus dibayar segera. Kalau nggak, dia nggak bisa ditangani, Mbak. Mbak, susul aku ke rumah sakit Kartika ya. Mas Nando kena stroke. Aku membaca pesan terakhir itu berulang kali. Senyum mengembang di wajahku. Akhirnya, Mas, kamu terkapar, dan sekarang kamu tidak bisa lagi menyakitiku. Usai Salsa pulang sekolah, ku antar ia dan Dara ke rumah ibu. Rasanya tidak tega membawa kedua anakku itu menemui ayahnya. Biarlah mereka tidak harus tahu masalah kedua orang tuanya. Mbak, kenapa baru datang sih? Tidak kutanggapi ocehan maduku itu. Tetap melangkah lurus menghampiri berangkar yang ditempati oleh Mas Nando. Bibir Mas Nando terlihat miring. Tangan kanannya pun tidak bisa lagi bergerak ataupun hanya sekedar diluruskan. Kata suster, separuh tubuh Mas Nando kaku dan tidak bisa digerakkan. Memangnya semalam Mbak ngasih daging apa, Mbak? Daging kambing ya? Tanya Adel dengan nada sedikit menebak. Aku menoleh lalu menatapnya dengan datar. Bukankah semalam kamu juga ikutan makan? Bisa bedain kan mana yang daging sapi dan mana yang daging kambing? Tapi kalau itu daging sapi, kenapa tensi darah Mas Nando bisa tinggi lalu kena stroke, Mbak? Ada kilatan amarah yang terpancar dari wajah perempuan itu. Ya mana aku tahu? Seharusnya aku yang bertanya. Semalam apa yang kalian lakukan sehingga Mas Nando bisa seperti ini? Bukankah semalam dia bersamamu? Kubalas ia dengan tatapan tajam. Seketika Adel menelan ludah lalu membuang pandangan. Kalau gitu Mbak sudah bayar administrasinya. Dari tadi suster nanyain terus, Mbak. Hah? Ia malah mengalihkan pembicaraan. Tentu saja sudah ku bayar lunas memakai uang yang ada di dalam brankas. Aku tersenyum sinis sambil melirik ke arah Mas Nando yang sedang memperhatikan perdebatan kami. Kulihat dadanya naik turun dengan mata yang melotot dan wajah memerah. Hah? Uang di brankas? Bukankah Mas Nando bilang kalau uang itu akan dipakai untuk bulan madu kita ke Bali? Bukan hanya Mas Nando yang terkejut. Kini kulihat Adel pun hampir kehilangan oksigen. Banyak gaya. Dulu saja ketika awal pernikahanku, Mas Nando tidak pernah mengajakku untuk bulan madu, malah mengajakku ngontrak rumah petakan. Sekarang setelah ia sukses dan banyak uang, bukan malah mengajakku yang selama ini mendukung dan mendampinginya, malah membahagiakan wanita lain yang baru saja dia kenal. Miris memang. Oh, kalian berencana bulan madu ya? Tapi bagaimana lagi? Uangnya sudah habis aku depositokan ke rumah sakit ini untuk biaya perawatan Mas Nando. Ya, daripada hutang sana-sini, mendingan uangnya dipakai dulu kan? Aku tersenyum kecut. Oh iya Mas, sepertinya aku harus pulang karena sebentar lagi Siva pulang sekolah. Salsa dan Dara juga kutitipkan pada ibu. Raut wajah Adel menjadi masam.
Bukankah aku terlalu baik membiarkannya untuk selalu bersama Mas Nando? Dasar tidak tahu terima kasih. Sementara Mas Nando hanya menatap gerak-geriku. Entah seperti apa kondisinya kini, yang jelas sejak tadi ia tidak mengeluarkan suara. Tapi Mbak, aku belum mandi dari pagi. Boleh Mbak di sini dulu sebentar? Pinta Adele. Aku langsung mengerlingkan mata. Dari bahasa tubuhnya, dapat kubaca jika ia memang malas berada di sini. Baiklah, masih ada waktu 1 jam. Ia mengangguk lalu pergi. Namun beberapa detik kemudian, Adele kembali lagi sambil nyengir. Aku nggak bawa duit buat ongkos, Mbak. Ku hembuskan nafas kasar sambil melirik ke arah jendela. Benar-benar menyebalkan. Nambah istri malah menambah beban saja. Aku merogoh uang 20.000 dari dalam tasku, lalu merentangkan sebelah tangan hendak memberikan uang itu. Namun saat ia hendak meraihnya, dengan sengaja uang itu terjatuh ke lantai. Duh, jatuh. Pungut sana. Titahku dengan tatapan remeh. Adele langsung merengut menatapku. Bukankah kamu sudah terbiasa memungut sesuatu? Bukan lagi berwajah sinis. Kini Adele memandangku dengan tatapan tajam. Perempuan itu telah pergi, kini hanya aku berdua dengan Mas Nando. Kata suster, beberapa jam yang lalu ia sempat koma, dan beruntung kesadarannya tidak lama kembali lagi. Ku tatap wajah Mas Nando yang kini tidak setampan dulu. Bisa apa dia sekarang? Menyakitiku dengan bermesraan bersama Adele di hadapanku? Atau bercinta dengan wanita itu hingga sengaja mengeraskan erangannya agar aku mendengarnya? Aku mengulum senyum, mengingat sekarang akulah penguasa di istanaku sendiri. Akan kuperbudak istri keduamu itu, Mas. Bagaimana keadaanmu, Mas? Apa kamu senang sekarang? Tanyaku sambil tersenyum sinis. Ia hanya berkedip. Bola matanya mengulir menghindari tatapanku. Apakah dia malu? Kamu lihat kan barusan, dari sorot wajah dan bahasa tubuh istri keduamu itu seperti tidak tahan berada di sini. Kita lihat saja sampai kapan dia akan bertahan menjadi istrimu, Mas. Aku mengulum senyum. Oh iya, karena setelah ini kamu pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk pengobatanmu. Maka tidak ada jatah uang bulanan buat Adele. Tapi tenang saja, dia bisa makan dan tidur gratis di rumah kita. Buat dia semuanya gratis, termasuk tenaganya. Kali ini Mas Nando menatapku tajam, tapi ia tidak bisa apa-apa. Jangankan marah, buang air besar saja harus dibantu. Tepat 1 jam kemudian, Adele kembali datang dengan penampilan serba mini. Celana pendek di atas lutut, dipadukan dengan kaos longgar tapi menampakkan perutnya. Aku jemput anak-anak dulu ya. Oh iya, popok Mas Nando sepertinya harus diganti. Kamu tahu kan caranya membersihkan kotoran untuk orang lumpuh? Hah? Mulut wanita itu menganga dengan mata membulat. Tapi Mbak, aku nggak bisa. Wajah Adele meringis. Duh, harus bisa dong. Kan kamu istri kesayangannya. Aku nggak ada waktu. Takut Siva terlalu lama menungguku. Tanpa berkata lagi, aku bergegas pergi meski berkali-kali ia memanggil-manggil namaku. Rasakan itu Adele. Kamu jangan hanya mau enaknya saja menjadi istri Mas Nando. Kamu juga harus merasakan bagaimana getirnya perjuangan. Sudah 1 minggu Mas Nando di rumah sakit, dan kini waktunya dia pulang. Aku tidak berniat menjemputnya, hanya menelpon Rizka, adik Mas Nando, agar membawa mobil dan menjemput Mas Nando di sana. Rizka marah besar ketika tahu kakaknya telah menikah lagi demi memiliki anak laki-laki. Dan tentu saja, adik iparku itu tidak menyukai Adele. Apalagi jika ibu mertuaku tahu. Aku yakin ibu akan menyindirnya habis-habisan. Namun sayangnya,
Sekarang ini mertuaku sudah terbaring tak berdaya di atas tempat tidur. Penyakit komplikasi telah menggerogoti tubuh rentannya. Saat mobil Xenia abu-abu Rizka terparkir di halaman rumah, aku keluar menyambutnya dan membantu Mas Nando turun dan duduk di kursi roda. Lalu mendorongnya untuk masuk ke dalam. Aku nggak bayangin seperti apa perasaanmu sekarang, Mbak. Tinggal satu atap dengan madumu sendiri. Rizka menghela nafas, lalu membengong sambil menatap wajahku. Tolong maafkan kakakku ya, Mbak. Aku tersenyum tipis. Bagaimana lagi, Rizka? Kalau dibilang sakit hati, ya tentu saja aku sakit. Usai Rizka pulang, aku langsung masuk ke dalam kamar belakang. Dengan telaten Adel menyuapi Mas Nando dengan bubur, karena ia masih kesulitan untuk menelan makanan. Mbak, aku mau bicara, ucapnya. Ia menaruh mangkuk yang hampir habis itu di atas meja, lalu menghampiriku yang sedang berdiri di ambang pintu. Karena sekarang Mas Nando gak bisa kerja, maka mulai sekarang restoran aku yang kelola. Aku juga istrinya dan berhak atas itu. Lagi pula, Mbak kan sibuk ngurus anak-anak. Aku yakin Mbak tidak akan sanggup menggantikan Mas Nando. Bibir Adel mengukir senyum kemenangan. Oh, ia tidak menyerah rupanya. Sekarang ia ingin menguasai usaha Mas Nando dan menganggap aku sebagai istri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu salah besar, Adel. Memangnya kamu bisa mengelola restoran itu? Bukankah kamu taunya hanya berjoget dan merayu laki-laki hidung belang demi saweran? Aku terkikik, sementara wajah Adel langsung masam. Pokoknya mulai hari ini, restoran Mas Nando aku yang mengelola, dan Mbak bisa fokus ngurus Mas Nando di rumah. Sambil cemberut, ia berlalu dari hadapanku. Setelah itu ia kembali ke kamar untuk mengambil tas dan pergi dari rumah ini. Mungkin tujuannya untuk menuju restoran. Aku langsung menelpon Nuri. Dia adalah salah satu orang kepercayaanku di restoran. Iya, Bu, ada apa? Nuri, wanita bernama Adel itu akan ke sana. Dia itu istri kedua Pak Nando. Katanya sih dia mau mengelola restoran. Kamu biarkan saja dia melakukan apapun di sana. Tapi ingat, penghasilan restoran itu harus ditransfer ke rekeningku ya mulai sekarang. Oh, baik Bu. Telepon pun kututup. Aku tersenyum puas. Silahkan saja bekerja keras di sana, Adel. Kamu masih mau makan, Mas? Aku tertawa jahat saat menyadari jika laki-laki yang sedang kuajak bicara ini tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Baiklah, kita habiskan bubur ini ya. Aku menyuapkan 1 sendok bubur yang sedikit cair ke dalam mulutnya yang terbuka setengah. Lihatlah, Mas, Adel itu gak ada gunanya kan? Dia malah ingin mengelola restoran kita, sementara dia menyuruhku untuk mengurusmu. Itu artinya apa, Mas? Dia hanya mau uangmu saja. Tatapan mata Mas Nando mendadak sayu seperti hendak mengeluarkan air mata. Dan aku sangat berharap ada sebuah penyesalan yang menggerogoti hatinya. Malang sekali nasibmu, Mas. Dan dari kejadian ini, harusnya kamu berpikir agar mensyukuri nikmat yang ada, bukan malah fokus pada ambisi yang tidak nyata. Sambil tersenyum miring, aku kembali menyuapkan bubur ke dalam mulutnya. Kamu sangat ingin punya anak laki-laki ya, Mas? Sampai berani menikah lagi diam-diam, padahal di rumah ketiga putrimu itu sangat menyayangimu, Mas. Dan kamu harus tahu jika ketiga putri kita terluka karena perbuatanmu. Apalagi Syifa. Kamu gak takut apa di masa tuamu nanti dia malah membencimu? Dari arah luar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lekas ku taruh mangkuk berisi bubur di atas meja dan melangkah keluar hendak membukakan pintu. Cari siapa ya? Tanyaku. Di depan pintu berdiri seorang ibu tua, tetapi dari segi penampilan dan pakaiannya nampak masih muda.
Rambutnya digulung tinggi dengan bedak putih menghiasi wajah keriputnya. Lipstik merah cabai pun tidak luput menghiasi bibirnya. Sedangkan di belakangnya berdiri seorang laki-laki muda yang sedang asik dengan ponselnya. Apakah ini rumahnya Adele? Mataku membelalak. Sejak kapan rumah ini menjadi milik Adele? Oh, bukan. Ini rumah saya, Bu. Nur Izatun Fathiyah, istrinya Mas Nando. Aku menempelkan telapak tanganku di dada. Oh, jadi ini istri pertamanya Nando. Sudah ada umur ya? Beda jauh dengan anak saya. Mulutku seketika menganga. Cengkraman jemariku di gagang pintu tiba-tiba mengeras. Berani-beraninya dia mengatakan itu di hadapan wajahku sendiri. Aku curiga jika dia itu adalah ibunya Adele. Lagi pula, penampilan mereka kan tidak jauh beda. Namun aku berusaha menguasai rasa agar kembali tenang. Karena jika wajahku menampakkan emosi, wanita ini akan semakin tinggi hati. Tapi jelas lebih berumur ibu loh. Tapi kok ya ibu nggak ngaca sih? Aku tersenyum miring. Wanita itu membulatkan matanya, lalu melirik kepada laki-laki di belakangnya. Rasain sindiran balik baru tahu rasa. Saya ini ibunya Adele loh. Itu artinya saya ini ibu kamu juga. Jangan begitu sama orang tua, ucapnya dengan sinis. Iya, maafin saya ya Bu. Terus Anda kesini mau apa? Tanyaku tidak kalah sinis. Ya mau ketemu sama menantu saya lah. Masa mau main bola sih? Bagaimana kamu itu? Ada orang tua datang, bukannya disuruh masuk, malah dibiarkan berdiri di depan pintu. Kalau asam urat saya kambuh bagaimana? Aku menghirup oksigen begitu banyak, lalu menghembuskannya perlahan, dan tersenyum pada wanita menyebalkan ini. Oh iya, masuk Bu, Mas Nando ada di kamar kok. Gitu kek dari tadi. Dia cemberut. Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja langkahnya terhenti tepat di tengah-tengah antara ruang tamu dan ruang keluarga. Menyandarkan pandangannya ke seliling rumah. Jemarinya pun menyentuh perabotan serta sofa yang terpajang. Kenapa Bu? Mas Nandonya ada di kamar belakang loh. Gak apa-apa, saya kagum saja sama lemari ini dan sofa ini. Bagus sekali. Besok-besok saya bawa ya pakai mobil pick up ke sini. Aku langsung membulatkan mata. Perasaanku mendadak tidak enak. Mau ngapain Bu? Ya mau ngangkut inilah. Lagian menantu saya itu kan pengusaha. Kan bisa beli lagi. Ibu mah dikasih yang bekas saja sudah senang kok. Tunggu. Maksudnya sofa sama lemari ini yang mau ibu angkut ke rumah? Tanyaku dengan mata membulat. Ini orang tua ngomong seenak jidat. Dia pikir barang-barang di sini itu belinya pakai duit anaknya apa? Lah iya, kamu keberatan? Tanya wanita itu lagi. Ya jelas keberatan Bu. Barang-barang ini kan saya yang beli. Dapat dari duit arisan. Enak saja main angkut-angkut saja. Sambil cemberut, aku melangkah mendahului ibu-ibu rese ini dan masuk ke dalam kamar Mas Nando. Dan ternyata ia mengekor dari belakangku sambil menggerutu. Loh, kok Nando? Wanita itu mengeritkan keningnya sambil menganga melihat Mas Nando terbaring menyedihkan di atas ranjang. Apakah dia belum mengetahui apa yang sedang terjadi pada menantu idamannya itu? Mas Nando lumpuh setelah 1 malam membawa Adele ke rumah ini, Bu. Dalam keadaan mulut masih menganga dan mata yang membelalak, wanita itu melirikku dengan intens. Serius? Kok Adele nggak cerita? Ya masa saya bohong sih Bu? Ibu bisa lihat sendiri kan? Dia nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Makan saja disuapin, buang air besar saja dibantu. Jadi mana bisa dia bahagiain anak ibu? Aku tersenyum sinis. Semoga saja
Wanita matre ini mau membujuk Adele agar pergi dari sini dan menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki baru yang lebih kaya. Ya Tuhan, kasihan sekali menantuku ini. Ibu itu berjalan mendekat ke arah Mas Nando, menyentuh lengan serta pipinya dengan tatapan iba. Lalu setelah itu ia melirikku. Sebagai istrinya, kalian harus kompak. Kamu harus fokus urus Nando sampai sembuh. Sementara Adele, biarkan dia mengelola usaha Nando. Kamu mengerti kan? Kali ini mataku yang membelalak. Tidak percaya dengan apa yang dipikirkannya. Loh, sebelum Adele hadir pun saya sudah mengurus Mas Nando dengan baik, Bu. Tidak hanya itu saja, saya juga mampu mengelola usaha Mas Nando dari mulai hanya warteg kecil menjadi restoran yang besar sampai sekarang ini. Semua itu karena campur tanganku, Bu. Bibir wanita itu langsung mengatup rapat lalu memasang wajah judes, seolah tidak terima dengan apa yang aku katakan. Dia pikir anaknya itu superhero yang bisa menyelamatkan ekonomi kami. Gak usah sombong, pantas suamimu nikah lagi. Wong kamunya saja kayak gitu. Ia mendelik sinis. Beruntung ponselku berbunyi. Ternyata Nuri yang menelpon. Aku bergegas keluar menjauh dari wanita aneh itu. Iya, kenapa Nuri? Bu, istri keduanya Pak Nando marah-marah sama saya. Loh, marah-marah kenapa? Emangnya kamu buat salah? Kepalaku terasa berdenyut. Tidak hanya ibunya yang suka membuat kepalaku ngebul. Anaknya pun tidak kalah menyebalkan. Saya nggak buat salah kok, Bu. Tapi Bu Adele bilang agar penghasilan restoran hari ini dikasihkan ke dia. Bukankah Ibu bilang tadi pagi agar dikirimkan ke rekening Ibu saja? Ternyata wanita itu sedang membutuhkan uang. Awas kamu Adele, oke? Jangan dikasih dulu. Tunggu sebentar ya, saya akan datang. Setelah berbicara sebentar dengan orang tua Adele, aku langsung beranjak pergi. Bu, saya mau ke restoran dulu. Ada sesuatu yang ingin saya bereskan. Ibu mau tetap di sini atau mau pulang? Kataku. Ya sudah, aku pulang saja. Lagian Adelnya juga nggak ada. Lain kali saja kami mampir lagi. Jawabnya. Aku yang mendapat kabar kurang enak dari Nuri, langsung tancap gas setelah tadi juga menidurkan Mas Nando di ranjang. Sesampainya di sana, aku melihat Adele dan Nuri sedang beradu mulut. Karena takut mengganggu pelanggan restoran, akhirnya aku mencoba mendekatinya. Namun bukannya tenang, dia justru semakin marah-marah. Aku juga kan istrinya Mas Nando, tapi kenapa keuangan hanya dikuasai oleh Mbak saja? Aku juga sama Mbak, butuh uang untuk kebutuhanku. Ucap Adele sambil duduk di kursi ruang staf restoran ini. Semua karyawan memandang Adele dengan tatapan menjijikan. Apalagi rok mini yang memperlihatkan paha putihnya itu, ditambah dengan tonjolan gunung kembar yang menantang. Semua orang menyorot bagian itu. Kuakui tubuh Adele memang sempurna. Berkulit putih, tinggi dan juga berisi. Didukung dengan wajah mulus tanpa sedikit pun jerawat yang mengotori. Jangan mentang-mentang Mbak itu istri pertamanya, dan aku hanya istri siri. Mbak bisa seenaknya zolimi aku kayak gini. Aku yakin kalau Mas Nando gak sakit, mungkin sekarang dia sudah marah sama kelakuan Mbak. Dan bisa saja dia juga langsung menceraikan Mbak. Kubiarkan wanita ini mengoceh sepuasnya. Dan aku hanya diam. Dan aku diam bukan berarti aku kalah, melainkan mencari celah untuk menjatuhkannya. Lalu apa yang kamu mau? Uang? Tanyaku sambil bersilang tangan di dada. Ya tentu saja, semua orang membutuhkan itu kan Mbak? Percuma dong aku menikah sama Mas Nando kalau masih harus terus banting tulang. Aku membuang pandangan ke arah lain, menghirup nafas sekuat tenaga dan menghembuskannya. Ini baru awal, entah kekacauan apa yang akan diciptakan oleh Adele nantinya.
Lekas aku merogoh uang dalam tasku, lalu melemparkannya ke wajah wanita itu. "Ambil uang itu dan habiskan sesuka hatimu," tegasku. Wajah Adel terlihat marah dengan mata melotot menatap wajahku penuh emosi. "Kenapa? Bukankah tujuanmu masuk ke dalam rumah tanggaku demi uang? Ambil sekarang, lalu pergi dari sini dan bersenang-senang di luar sana dengan para perempuan jalang." Sepertinya emosiku mulai tersulut kali ini. Bagaimana emosiku tidak meledak? Pertama, wanita itu sudah mengambil Mas Nando. Lalu ia menggeser posisiku di istana kami. Tidak cukup di situ saja, ia juga ingin menguasai harta kami. Adel masih terdiam dengan rahang mengeras. Tatapannya tajam menyorot ke arah tembok di belakangku berdiri. "Kenapa nggak diambil uangnya? Kalau kamu nggak mau, maka aku akan menyuruh Nuri untuk menyapu uang-uang itu dan membuangnya ke tempat sampah." Meski dalam hati, aku tidak rela uang senilai 2 juta itu dibuang ke tong sampah. Sekilas ia mendelik ke arahku, lalu berjongkok dan memunguti uang itu satu persatu. "Kalau kamu mau uang, maka kamu harus kerja yang baik dan benar, bukan dengan cara marah-marah. Dan satu lagi, mulai hari ini, Mas Nando jadi tanggung jawabmu." Aku berbalik badan, lalu melangkah keluar dari ruangan yang terasa panas ini. "Puas kamu, Mbak, sudah merendahkan harga diriku?" teriaknya membuatku menghentikan langkah dan menengok ke belakang. "Bukan aku yang merendahkan harga dirimu, tapi kamu sendiri yang merendahkan harga dirimu sendiri," lanjutku sambil berlalu, meninggalkannya tanpa ingin melihatnya lagi. Semenjak kejadian di restoran itu, Adel hanya berkutat di dalam rumah, memasak dan mengepel sebagian rumah. Tentu saja, ia hanya mengepel area kamarnya dan dapur, sementara ruangan yang lain aku yang membersihkan. Ia pun dengan telaten mengurus Mas Nando, menyuapinya makan serta membersihkan kotorannya dan mengganti popoknya 2 kali sehari. Meski awalnya sering kudengar ia mual-mual hendak muntah saat membersihkan kotoran Mas Nando. "Hari ini jadwal Mas Nando terapi. Semoga kamu cepat sembuh ya, Mas. Aku sangat senang jika kamu sembuh," ucap Adel kala aku sedang sarapan di ruang makan. Jarak ruang makan dan kamar mereka memang sangat dekat, dan obrolan apapun pasti terdengar dari ruangan ini. "Apa Mas mau pakai kaos kaki? Nah, bagus. Mas sudah bisa menganggukkan kepalanya sekarang. Berarti tidak lama lagi Mas Nando akan sembuh." Perempuan itu berceloteh sendirian. Sebenarnya ada nyeri yang menyelusup ke dalam hati saat mendengar dan melihat mereka bermesraan. Meski tubuh Mas Nando tidak berdaya, tetapi tetap saja perlakuan mereka seakan menikamku dengan belati. Kukira setelah Mas Nando lumpuh, Adel akan menyerah lalu pergi. Tapi kenyataannya, perempuan itu tetap saja bertahan. Apakah mungkin ia telah mencintai Mas Nando, bukan mencintai uangnya lagi? Dering ponsel membuatku terhentak dari lamunanku. Ternyata itu Nuri yang menelpon. "Bu, Pak Rizal sudah datang. Apa Ibu sudah siap?" Mulutku menganga. Kenapa bisa lupa sih jika hari ini ada janji dengan laki-laki yang bernama Rizal? Laki-laki itu merupakan investor yang akan menanam saham di restoran. Iya, saya jalan sekarang, Nuri. Bilang saja kalau saya lagi di jalan." "Baik, Bu." Aku meraih tasku yang berada di atas meja, lalu masuk dengan tergesa-gesa ke kamar Mas Nando. "Del, ini uang buat terapi. Kamu pesan Grab saja ya. Aku mau pakai mobil hari ini." Kuletakkan lembaran uang berwarna merah ke atas meja. Iya, seperti itulah keseharian kami. Adel sudah terbiasa patuh kepada titahku, juga terbiasa kujadikan pesuruh ini dan itu. Sementara Dara selalu kubawa kemana-mana, termasuk ke tempat kerja. Beruntung gadis berumur 3 tahun itu selalu patuh dan tidak banyak mengganggu pekerjaanku. Sesampainya di restoran,
Aku menitipkan Dara ke Nuri. Adik tunggu di ruangan Kak Nuri dulu ya. Bunda mau kerja dulu, ucapku pada Dara. Di ruang kerjanya, Nuri sudah menyambut anak bungsuku dengan senyum ceria. Iya bun, Dara, sini main sama kakak, sahut Nuri sambil mengulurkan sebelah tangannya. Maaf telat Pak Rizal, tadi ada urusan sedikit, ucapku gugup. Padahal laki-laki jangkung yang sedang berdiri di hadapanku ini sudah tidak asing lagi bagiku. Ia tersenyum menampilkan gigi putih dan rapi. Tidak apa Iza, lagi pula aku sudah terbiasa kok menunggu, tuturnya, masih dalam keadaan tersenyum. Ah, bapak ini bisa saja. Aku menyayat kursi ke belakang, lalu kami duduk berhadapan. Aku ini teman masa kecilmu. Kita kan sering main petak umpet dulu. Aku juga sering ngelap ingusmu ketika kecil. Jadi tidak usahlah panggil aku dengan sebutan bapak. Ia terkekeh. Aku mengulum senyum diingatkan tentang masa kecilku yang begitu indah. Alah, tapi kan kamu sering jahil juga, bikin aku nangis. Giliran itu gak diingat. Aku mengerlingkan mata. Ia malah tertawa semakin lebar. Udah kita mulai meetingnya sekarang. Ngomongin masa lalu terus. Oke, kita serius ya. Ia terlihat berusaha meredam tawanya. Setelah hampir 1 jam meeting berlangsung, akhirnya perjanjian kerjasama telah disepakati. Ia mengulurkan tangan mengajak salaman ketika aku selesai menandatangani sejumlah dokumen perjanjian. Kalau gitu aku pamit dulu ya, sudah siang. Ia melirik jam tangannya. Iya, hati-hati di jalan. Entah kenapa, mataku tidak ingin berpaling menatap punggungnya yang mulai menjauh. Entah kenapa juga, menyelusup rasa sesal saat mengingatnya beberapa tahun silam. Aku memejamkan mata sambil menghirup nafas, mengusir debaran aneh di dalam dadaku, lalu melirik jam tangan. Sudah waktunya aku menjemput Salsa. Aku sudah hafal surat Ad-Duha, Bun. Keren kan? Celoteh putriku sambil membuka pintu rumah. Wah, pintarnya anak bunda. Kamu masuk ke kamar ya. Bunda mau lihat ayah dulu. Ajak adik juga ya. Di depan pintu kamarnya, langkahku tiba-tiba terhenti saat mendengar tawa Adil begitu keras. Ayo mas, ayo katakan lagi, ucap Adil begitu gembira. Aku mendekatkan daun telinga ke pintu. Aku cinta kamu. Seketika hatiku nyeri bagaikan ditikam belati saat mendengar Mas Nando tertatih mengatakan hal itu pada Adel. Hei, Mbak sudah pulang. Aku terkesiap tiba-tiba saja Adel keluar dari kamar dan memergokiku yang sedang melamun. Kelihatannya wanita itu mengukir senyum setenang mungkin. Sepertinya ia sudah membaca isi hatiku saat ini. Gimana ngurus restorannya? Apa Mbak happy? Tanyanya sambil mengangkat sebelah alisnya. Tentu saja, aku tidak selemah apa yang kamu kira, Adel. Lalu bagaimana dengan Mas Nando? Perubahan apa yang sudah terjadi selama sebulan ini? Tanyaku. Begitulah, sekarang dia sudah bisa bicara walau masih terbata. Dan aku yakin, barusan Mbak mendengarnya kan? Wanita itu menyeringai lebar sehingga deretan giginya terlihat jelas. Jelas ia sangat bangga mendengar kata cinta yang dilontarkan dari mulut Mas Nando. Dan karena hari itu, ia terasa bisa mengalahkan aku. Aku menghirup napas perlahan, mengusir debar cemburu yang merasuki hatiku. Sebesar apapun rasa benci terhadap Mas Nando, tetap saja aku belum bisa menerima kemesraan mereka di hadapanku. Aku lebih suka melihat mereka sengsara. Bagus kalau gitu. Oh iya, terapi selanjutnya biar aku saja yang temani. Tentu saja aku memiliki tujuan lain saat ini. Tidak akan kubiarkan kalian berbahagia di atas rasa sakitku. Wow,
Tumben tiba-tiba Mbak yang mau ngurusin Mas Nando. Lagi-lagi dia menyeringai lebar. Adel, kamu pikir selama ini aku nggak mau mengurus Mas Nando? Aku fokus mengurus usaha, bukan berarti membiarkannya terlantar bersamamu. Kali ini aku yang menyeringai lebar. Coba pikirkan jika kamu yang mengurus restoran, sedangkan kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. Bagaimana mengatur keuangan, karyawan, pemasukan dan pengeluaran? Bisa-bisa usaha Mas Nando akan bangkrut. Dan kalau sampai bangkrut, lalu bagaimana dengan nasibnya? Tentu dia tidak bisa terapi, dan kamu sudah pasti tidak bisa tidur nyenyak dan makan enak di rumah ini. Maka dari itu, aku menyuruhmu untuk mengurus Mas Nando, karena kemampuanmu hanya itu, Adel. Kutatap wajahnya yang memerah dengan seringnya lebar. Sehebat apapun perang kata-kata dengannya, tentu aku tidak akan kalah. Permisi, aku mau menemui suamiku. Besok adalah anniversary pernikahan kami. Tidak seru rasanya jika tidak mengadakan acara di rumah ini. Aku tersenyum kecil, lalu melangkah melewati tubuhnya yang masih terdiam meratapi kekalahannya. Hai Mas, bagaimana keadaanmu? Aku duduk di sisinya sambil tersenyum. Ia tidak membalas, hanya memejamkan mata dan mengangguk pelan. Kata Adel, kamu sudah bisa bicara ya? Aku senang kamu ada perubahan. Ku tatap wajahnya sambil mengukir senyum palsu. Padahal hatiku berkata lain. Aku lebih suka melihatnya terbaring lemah dan Adel bersusah payah mengurusnya setiap hari. Lagi-lagi ia hanya memejamkan mata dan mengangguk perlahan. Oh iya, besok hari anniversary kita yang ke-11 loh Mas. Aku mau buat acara tapi bukan besok, melainkan 1 minggu lagi, karena aku juga membutuhkan persiapan untuk mengadakan acara spesial kita. Bibir Mas Nando terbuka perlahan. Lihatlah sekarang, bahkan untuk mengucap satu kata saja, ia kepayahan. Aku senang melihatmu seperti ini, Mas. Acara apa? Aku mengulum senyum menahan tawa. Melihat Mas Nando kesusahan adalah hiburan untuk hatiku. Lagi pula aku berubah menjadi jahat karena ulahnya. Teringat saat aku melahirkan Dara, anak bungsu kami. Setelah operasi pengangkatan rahim, bukannya ia memberikan semangat, setidaknya dengan kata-kata bijak yang menenteramkan. Justru ia malah sebaliknya, merutuk dan menggerutu karena keinginannya untuk memiliki anak laki-laki tidak terpenuhi. Ia juga menghinaku habis-habisan karena tidak lagi bisa memberikannya keturunan. Perempuan lagi. Ia berdecak, menyalahkan aku seolah yang memberikan keturunan pada rahim ini bukanlah Tuhan. Kita sudah punya 2 anak perempuan, lalu sekarang perempuan lagi. Ya ampun Iza, kalau semua anak kita perempuan dan kamu gak bisa hamil lagi, maka di masa tua hidup kita akan susah, ujarnya lagi sambil menatapku jengkel. Saat itu, aku hanya bisa menunduk, membendung air mata yang terus mencoba menerjang keluar. Yang namanya anak perempuan pasti akan menikah dan menjadi milik suaminya. Lalu nanti kita bagaimana di hari tua kita? Kalau anak laki-laki kan enak. Walau dia sudah beristri, tapi anak laki-laki wajib menomorsatukan kedua orang tuanya. Seperti itulah pemikiran Mas Nando, selalu menanggapi takdir yang diberikan Allah dengan pemikiran bodohnya. Namun aku selalu bersabar jika ia mengatakan itu saja. Kata-kata tajamnya ku anggap sebagai angin lalu. Tetapi saat dia berniat menikah lagi, lalu menikah siri diam-diam dan membawa istri barunya ke rumah, hatiku semakin sakit dan tidak pernah terobati. Perjuangan dan pengorbanan yang sudah kuberikan untuknya seolah hilang tertiup angin. Ia mendadak lupa pada masa ketika kami hanya makan telur dibagi 3. Aku manusia biasa, memiliki rasa dendam dan benci. Jika aku menuruti nafsu, aku tidak hanya membuatnya lumpuh, melainkan membunuhnya sekaligus. Zah,
Aku tersentak dari lamunanku saat Mas Nando kembali berbicara. Iya Mas, pokoknya nanti kamu lihat saja ya acaranya. Yang jelas acara itu melambangkan cinta kita semua. Cinta putri-putri kita kepada kami berdua. Kamu tahu kan, sekarang Dara sudah pandai mendoakan orang tuanya. Dan setiap kami selesai sholat, dia selalu mendoakanmu cepat sembuh. Begitu pula dengan Salsa. Dia selalu bertanya bagaimana keadaanmu. Dan hanya saja dia segan sama kamu. Ya karena kamu kan tidak pernah mau mengakrabkan diri sama mereka. Wajah Mas Nando langsung murung. Bola matanya menatap ke bawah dengan wajah yang sendu. Sedangkan Syifa, semakin hari ia semakin pintar Mas. Nilai ulangannya bagus-bagus. Dan di sekolah pun dia sangat rajin. Anak itu juga aktif dalam olahraga voli. Kalian memiliki hobi yang sama kan Mas? Ayolah Mas, sesali perbuatan jahatmu pada ketiga anak kita. Aku tersenyum sambil menatap wajahnya. Semoga saja Mas Nando sadar jika ketiga putrinya itu berharga. Hanya saja Syifa kecewa sama kamu Mas. Dia sudah besar dan sudah mengerti apa yang telah terjadi di antara kita dan Adele. Kulihat Mas Nando memejamkan matanya. Lamunannya lama sambil menghela nafas. Namun tiba-tiba suara benda jatuh dari arah dapur menjadi perhatian kami berdua. Lalu setelah itu terdengar suara Adele berteriak. Dasar anak nakal, lihat saja, akan kupatahkan kakimu. Teriaknya begitu memekik.